Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update koin XRP di mana baru-baru ini ada salah satu anak perusahaan dari teknologi pengiriman uang telah memperluas jangkauan untuk koin XRP bahkan di 3 negara sekaligus termasuk Indonesia. Wow, sepercaya itukah salah satu anak perusahaan dari teknologi pengiriman uang ini terhadap koin XRP atas kemampuan dari kecepatan transaksinya yang hampir real time. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue bahas dari koin XRP sekitaran 5 hari yang lalu, di mana di situ ada salah satu pakar keuangan yang telah memberikan salah satu saran ketika dari koin XRP ini ingin memfasilitasi dari program CBDC di seluruh dunia. Minimal XRP memiliki nilai harga di 500-an US dollar. Walaupun gue ketika membahas dari koin XRP minimal di 500 dolar menimbulkan banyaknya pertanyaan. Tetapi menurut gue sendiri tidak menutup kemungkinan ketika memang itu terjadi terhadap koin XRP untuk bisa memfasilitasi dari program CBDC di seluruh negara. Mungkin salah satu CEO dari perusahaan Ripple akan merencanakan sesuatu dan apapun harus dilakukan. Karena memang tujuan dan juga target dari CEO perusahaan Ripple itu bagaimana caranya untuk XRP ini bisa menjembatani dan juga dipilih untuk bisa memfasilitasi dari program CBDC dari tiap negara. Dan tentunya kali ini pun informasinya sangat menarik sekali bahwa salah satu anak perusahaan dari teknologi pengiriman uang dengan pengelolaan dana 138 miliar dolar telah memperluas jangkauan koin XRP untuk menjembatani dari mata uang di setiap negara, bahkan langsung di 3 negara sekaligus termasuk Vietnam, Filipina, dan juga Indonesia. Dan dengan adanya suatu informasi seperti ini, lebih meningkatkan lagi dari tingkat keyakinan gue terhadap koin XRP bahwa XRP akan menjadi besar di masa depan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga koin XRP. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Dan ternyata untuk koin XRP per hari ini sedang terjadi penurunan sekitar 0,79%, jadi masih di bawah 1%-an. Karena memang melihat secara global ataupun secara keseluruhan, rata-rata altcoin di weekend kali ini sedang terjadi koreksi. Dan harga koin XRP per periode dibuat di kisaran 0,4978 US dollar. Dari segi market cap koin XRP masih bertahan di 26,47 miliar US dollar, walaupun dari segi volume perdagangan sedang terjadi koreksi ataupun penurunan di atas 30%. Dan volume perdagangan koin XRP hari ini di sekitaran 480,11 jutaan US dollar. Jadi masih tetap tinggi sekali ya volume perdagangan dari koin XRP, walaupun sedang terjadi penurunan di atas 30%. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. So, untuk informasi tersebut, di mana di sini ada salah satu media dailyhold.com yang telah membagikan suatu informasi yang begitu positif untuk koin XRP. Jadi teknologi pengiriman uang XRP diperluas ke 3 negara oleh anak perusahaan raksasa keuangan senilai 138 miliar US dollar. Wow. Jadi salah satu anak perusahaan dari teknologi pengiriman uang ini telah memperluas jangkauan untuk koin XRP ke 3 negara sekaligus. Platform pembayaran Ripple Labs berekspansi ke Asia Tenggara karena perusahaan kripto tersebut bermitra dengan raksasa jasa keuangan terkemuka Jepang. Menurut siaran pers baru, Ripple Labs berkolaborasi dengan SBI Remite, cabang pengiriman uang dari SBI Group, untuk menyediakan pengiriman uang internasional ke Filipina, Vietnam, dan juga Indonesia menggunakan aset digital XRP. Wow. Jadi ternyata anak perusahaan tersebut adalah SBI Remite, salah satu cabang pengiriman uang dari perusahaan SBI Group, dengan pengelolaan dana sekitar 138 miliar US dollar. Jadi berkat adanya kolaborasi antara Ripple Labs dengan SBI Remite, ternyata mendapatkan exposure yang begitu tinggi sekali, bahkan langsung ke 3 negara sekaligus termasuk Indonesia. Kemitraan ini memungkinkan warga negara di negara-negara tersebut menerima pengiriman uang dalam mata uang negara mereka, seperti yang telah diungkapkan oleh SBI dalam usaha patungan antara SBI Holdings dan juga Ripple.
Kami akan mulai menyediakan layanan pengiriman uang internasional menggunakan aset kripto XRP ke rekening bank di Filipina, Vietnam, dan juga Indonesia mulai bulan ini. Nah, jadi menurut salah satu artikel dari thedailyhold.com bahwa dengan adanya kemitraan antara Ripple Labs dengan SBI Holding, bahwa dengan adanya jembatan mata uang di setiap negara bisa memungkinkan untuk beberapa masyarakat tersebut mengirim uang menggunakan blockchain ataupun koin XRP ke rekening bank mereka di setiap negara. Dan itu langsung dikonversikan secara otomatis, walaupun beberapa masyarakat ataupun orang-orang mengirim menggunakan koin XRP, tetapi uang yang akan mereka terima tetap akan berbentuk mata uang yang sah di negara tertentu. Jadi ini adalah salah satu langkah yang sangat eksponensial sekali berkat kemitraan Ripple Labs dan juga SBI. Dan ternyata ini akan diberlakukan per bulan sekarang. Wow, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap koin XRP ketika memang pengaktifan ini telah diaktifkan bulan September sekarang? Semoga saja terjadi kenaikan untuk koin XRP, walaupun kita tidak menuntut XRP harus mengalami kenaikan ataupun pemumpaan secara signifikan. SBI Remite mengirimkan permintaan pengiriman uang pelanggan dan kami mengirimkan XRP secara real time sebagai tanggapan atas permintaan tersebut dengan bermitra dengan Trenglu, perusahaan terkemuka di industri transfer dana dan sebagai mitra tujuan pengiriman uang ke luar negeri. Pelanggan akan dapat menerima pengiriman uang dalam mata uang lokal yang sah. Nah, jadi ini adalah salah satu alasan mengapa SBI Remite, salah satu anak perusahaan dari SBI Group, memilih koin XRP dijadikan sebagai jembatan mata uang di setiap negara, dan bahkan jangkauan tersebut telah diperluas ke 3 negara sekaligus. Karena XRP telah memiliki tingkat kecepatan transaksi yang hampir real time. Jadi tidak perlu memakan waktu berjam-jam, apalagi harus berhari-hari berminggu-minggu. Karena ketika kita mengirim uang menggunakan pihak ketiga, contoh swipe dan lain sebagainya, tentu kita akan dikenakan biaya yang begitu mahal ataupun besar dan juga memakan waktu yang begitu lama, bisa berhari-hari. Tetapi ketika kita memilih transaksi menggunakan koin XRP, transaksi kecepatannya itu hampir real time, dan bahkan dari segi biayanya pun murah sekali. Jadi apabila kalian memang kurang begitu percaya apakah betul ketika kita menggunakan koin XRP ini akan dikenakan biaya rendah, silakan kalian coba untuk mengirim koin XRP dari exchange A ke exchange B ya. Jadi untuk bisa memastikan apakah koin XRP ini memiliki tingkat kecepatan yang begitu cepat dan juga biaya transaksi yang sangat rendah. Dan apabila kalian memang ingin menggunakan koin XRP mengirim uang dari negara A ke negara B ataupun lintas negara, kalian harus menggunakan platform dari Trenglu. Karena dengan platform Trenglu lah kalian mengirimkan berupa koin XRP dan akan langsung dikonversikan secara otomatis ke dalam mata uang yang sah di negara yang telah kalian tuju. Contoh, kalian mengirimkan koin XRP menggunakan platform Trenglu ke negara kita yaitu Indonesia, akan dikonversikan secara otomatis ke dalam mata uang yang sah yang telah diberlakukan di negara Indonesia. Apalagi kalau memang bukan Indonesia rupiah. Ya, jadi itulah salah satu tata cara bagaimana caranya ketika ingin mengirimkan uang dari lintas negara menggunakan platform Trenglu dan juga koin XRP. Menurut SBI yang mengelola aset senilai 138 miliar dolar, Filipina, Vietnam, dan juga Indonesia dipilih karena tingkat pengiriman uang yang mereka terima tinggi dan terus meningkat. Kami akan memperluas jangkauan layanan pengiriman uang internasional menggunakan XRP ini ke rekening bank Filipina, Vietnam, dan juga Indonesia. Di negara-negara ini jumlah pengiriman uang ke rekening bank cukup tinggi dan kami berharap penerapannya akan semakin cepat di masa depan. Nah, jadi selain itu pun di sini telah memberikan suatu alasan mengapa SBI memilih untuk memperluas jangkauan dari koin XRP ini ke 3 negara sekaligus, tetapi yang dipilih hanya Filipina, Vietnam, dan juga Indonesia. Karena dari ketiga negara tersebut memiliki tingkat pengiriman uang lintas negara yang terus meningkat dari waktu ke waktu atau mungkin dari tahun ke tahunnya. Karena yang kita tahu warga negara Indonesia masih banyak juga yang menjadi TKW ataupun TKI. Dan mereka pun sangat berharap bahwa penerapan ini ataupun pengaktifan pengiriman uang lintas negara tersebut dan ketiga negara sekaligus harus dipercepat ya. Karena mungkin ini adalah salah satu revolusi juga yang telah diterapkan oleh mitra dari Ripple Labs yaitu SBI Remite untuk memfasilitasi pengiriman uang dari lintas negara dan khususnya untuk ketiga negara tersebut yang telah ditunjuk oleh salah satu mitra dari perusahaan Ripple Labs yaitu SBI Remite. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini mengenai informasi terbaru dan juga informasi yang begitu positif untuk masa depan koin XRP. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari koin XRP. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.